Hai teman-teman, hari ini kami kelompok 5 dari Bisnis 2G akan menjelaskan mengenai masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya, nama saya Rachel-Lia. Nama saya Ingrid. Nama saya Timotius. Nama saya William. Nah, pada kali ini yang pertama kami akan membahas tentang penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah dan Belanda ingin mengambilnya. Karena bikin rempah-rempah dah setahu gua. Kulturstelsel. Kulturstelsel. Lawang Sewu. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama kurang lebih 350 tahun, yang dibuktikan dengan adanya kapal Belanda yang berlabuh di Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Apa yang mendasari bangsa asing untuk menjajah bangsa Indonesia? Seperti yang sudah disebutkan oleh teman kita dalam video tadi, bahwa alasan bangsa asing untuk menjajah Indonesia adalah karena rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi lama-kelamaan melihat potensi sumber daya rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia, Persekutuan Dagang Asal Belanda, atau lebih dikenal dengan VOC, memiliki hak untuk memonopoli perdagangan yang kita miliki. Oleh sebab itu, muncul istilah Kulturstelsel, seperti yang sudah disebutkan oleh teman kami sebelumnya, di mana istilah tersebut merupakan bahasa dari sistem tanam paksa yang diciptakan oleh Belanda, di mana para masyarakat wajib untuk menyisihkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Belanda. Tapi pada kenyataannya, masyarakat harus menyisihkan seluruh hasil panennya kepada pemerintah Belanda untuk kepentingan monopolinya tersebut. Selain itu, kerja rudi juga diterapkan oleh bangsa Belanda kepada masyarakat Indonesia untuk membangun infrastruktur bagi kepentingan Belanda, seperti yang diterapkan oleh Dendels untuk membangun jalan Anyer sampai Panarukan yang hasilnya dapat kita nikmati sampai saat ini. Selanjutnya kita akan melihat peninggalan penjajahan Belanda yang akan diterangkan oleh teman saya William. Penjajahan Belanda juga meninggalkan beberapa peninggalan bagi Indonesia. Yang pertama adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan kantor suatu perusahaan kereta api milik Hindia Belanda yang dibangun pada 27 Februari 1904. Lawang Sewu itu disebut bangunan yang memiliki banyak sekali pintu atau banyak yang bilang 1000 pintu. Setelah merdeka dipakai oleh PT KAI dan hingga saat ini dijadikan objek wisata. Kemudian ada gedung sate yang berlokasi di Bandung, dibangun pada 1920, tepatnya pada zaman pemerintahan Belanda dan dinamakan Government Bedrijven. Kenapa disebut gedung sate? Karena di atap bangunan tersebut terdapat hiasan menyerupai sate yang terdapat 6 bulatan. Arti 6 bulatan tersebut adalah 6 juta gulden atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung sate. Kemudian dari segi yang makanan atau peninggalan makanan, ada yang pertama adalah perkedel. Perkedel merupakan versi Indonesia dari frikadeler atau yang diambil dari Belanda yang memiliki arti gorengan berbahan kentang dan daging. Kemudian makanan yang kedua adalah nastar. Nastar diambil dari kata nanas tart yang berarti tart nanas. Itu berasal dari Eropa, khususnya Belanda. Pada saat itu di Belanda digunakan selai stroberi dan persik. Namun karena di Indonesia sulit untuk didapat, maka nanaslah yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjajahan Jepang. Selamat menyaksikan. Itu harus membungkuk 90 derajat ke arah matahari. Seikere. Mesti tunduk ke matahari. Seikere. Jadi membungkukkan badan ke arah matahari sebagai bentuk penghormatan. Itu kalau nggak salah kayak berupa gua, itu nggak sih? Gua nggak tahu. Tahu sih, biasa kalau peninggalan Jepang itu kayak gua gitu, cuman kurang tahu di kota mana guanya. Gua Loksumawe. Romusha. Romusha. Itu Romusha. Kerja Romusha. Namanya Romusa. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan adalah masa penjajahan Jepang di Indonesia.
Jepang memulai masa penjajahannya di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Tujuan dari Jepang menjajah Indonesia adalah karena Jepang membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya untuk dijadikan sebagai kebutuhan angkatan perangnya. Walaupun masa penjajahan Jepang ini dapat terbilang singkat, tapi dampak eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja lumayan parah loh guys. Eksploitasi terhadap tenaga kerja ini disebut Romusha. Jadi awalnya tenaga kerja ini diperoleh karena propaganda Jepang yang menjanjikan. Para tenaga kerja ini diharuskan untuk membangun jalan, rel kereta api, lapangan terbang, gua atau kubu pertahanan Jepang, dan membukakan pertambangan baru. Selain itu, tentara Jepang juga melakukan penyiksaannya terhadap wanita yang dijadikan sebagai wanita penghibur. Nah, penyiksaan terhadap wanita ini disebut Jugun Ianfu. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ingrid. Pada masa penjajahan Jepang telah mendirikan sebuah organisasi yang bernama Gerakan 3A sebagai wadah dalam perjuangan kemerdekaan. Gerakan 3A tersebut memiliki semboyan yang berbunyi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tujuan didirikannya Gerakan 3A tersebut yang pertama itu untuk menarik simpati para rakyat Indonesia. Yang kedua itu untuk menggerakkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang. Dan yang ketiga itu untuk mendekati para tokoh nasionalis Indonesia agar mau bergabung dengan Jepang. Tetapi, gerakan 3A tersebut tidak berlangsung dengan lama dan hanya berlangsung sebentar saja. Dan pada akhirnya, pada bulan September 1942, gerakan 3A tersebut berhasil dibubarkan dengan alasan adanya perpecahan antara penguasa Jepang. Terdapat juga peninggalan-peninggalan Jepang di Indonesia, salah satunya itu seperti Goa Jepang di Bandung. Jadi goa tersebut digunakan oleh Jepang sebagai pusat untuk penyimpanan senjata mereka. Yang kedua itu lubang Jepang di Bukit Tinggi, tepatnya di Sumatera Barat. Jadi lubang itu dibangun dengan sistem Romusha yang terdiri dari 21 lorong. Kita kan udah lihat pembahasan dari penjajahan ini. Penjajahan itu tuh sangat merugikan dan menyeramkan juga buat bangsa Indonesia. Nah, berkat para pejuang bangsa kita bisa melewati masa penjajahan ini dan bisa merdeka. Nah, semoga kita bisa terus berjuang untuk Indonesia dan jangan lupakan sejarah Indonesia. Oke, sekian dari video penjelasan kami. Terima kasih telah menyaksikannya ya. Jangan lupa di like ya guys.